Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Tatik Ekawati Permana dalam bahasan kita kali ini, yaitu mengenai penilaian prestasi kerja. Apa itu prestasi kerja? Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang karyawan atau sekelompok karyawan dalam melakukan kinerjanya setiap hari untuk mencapai tujuan-tujuan dari perusahaan atau organisasi. Apa saja aspek-aspek yang ada di dalam prestasi kerja? Yang pertama yaitu mengenai kemampuan teknis, ya. Jadi di sini karyawan harus mempunyai kemampuan teknis yang baik, ya. Misalnya mampu mengoperasikan alat dengan baik, mampu mengorganisasikan alat-alat yang dipakai dalam kegiatan sehari-harinya, ya. Kemudian juga karyawan harus mempunyai kemampuan konseptual, ya, dimana di sini sebelum melakukan pekerjaan secara teknis tadi, karyawan di sini harus mampu mengkonsep terlebih dahulu, ya, membuat konsep pekerjaan, apa yang harus dilakukan dan bagaimana urutan-urutannya, ya. Kemudian setelah itu adalah kemampuan hubungan interpersonal. Jadi bagaimana di sini karyawan mempunyai kemampuan berhubungan dengan karyawan-karyawan lain dalam hal untuk bekerja sama, berkolaborasi dalam melakukan kinerjanya di dalam setiap hari. Di sini kemampuan interpersonal ini sangat mempengaruhi terhadap kemampuan tadi teknis dan konseptual. Apa jadinya kalau misalnya kita memiliki kemampuan teknis dan konseptual yang baik, tapi kita tidak bisa bekerja sama dengan yang lain, ya, dalam satu tim, atau tidak bisa berkolaborasi dengan yang lain. Nah, apa saja selain itu faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi kerja, ya? Yang pertama adalah kualitas kerja. Bagaimana di sini prestasi kerja itu dipengaruhi oleh kualitas kerja. Jadi bagaimana seorang karyawan ini melakukan pekerjaannya itu dengan baik, ya, dengan detail, kemudian tidak ada kesalahan yang fatal atau mampu memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan. Kemudian setelah itu kuantitas kerjanya, ya, seberapa banyak pekerjaan yang dihasilkan, ya, dalam setiap hari, dalam setiap periode atau semester, ya, dan bagaimana kuantitas kerja ini berpengaruh terhadap pencapaian dari target perusahaan. Setelah itu adalah pengetahuan, ya. Di sini faktor pengetahuan itu mempengaruhi juga terhadap prestasi kerja. Di sini berhubungan dengan bagaimana seorang karyawan ini mempunyai kreativitas dan inovasi. Tentunya karyawan ini harus mengembangkan terus pengetahuannya, mencari lebih banyak pengetahuannya supaya mampu terus berinovasi dan mampu menyelesaikan atau mencari solusi ketika ada hambatan-hambatan di dalam pekerjaannya dalam setiap hari. Nah, faktor yang lainnya adalah hubungan kerja. Hubungan kerja ini adalah bagaimana tadi karyawan mempunyai hubungan kerja yang baik, baik itu ke atas, ya, ataupun ke samping, ya. Jadi bagaimana karyawan ini mempunyai hubungan yang baik, mampu berkoordinasi dengan baik, ya, baik ke atasan ataupun ke rekan sekerja ataupun ke bawah, ya, baik orang-orang yang ada di bawahnya. Kemudian setelah itu bagaimana karyawan mempunyai problem solving yang baik, ya. Jadi ketika menemui suatu kesulitan, bagaimana nih cara menyelesaikannya, sampai di mana kreativitasnya dan inovasinya dalam menyelesaikan masalah-masalah pekerjaan yang dihadapi di dalam pekerjaannya setiap hari. Selanjutnya adalah tujuan penilaian dari prestasi kerja. Untuk apa prestasi kerja ini kita lakukan? Penilaian prestasi kerja ini kita lakukan untuk memperbaiki pelaksanaan pekerjaan para karyawan untuk selanjutnya. Jadi di sini ingin memberikan bantuan kepada karyawan yang tidak bisa melakukan pekerjaannya dengan baik, sehingga ketika diadakan penilaian kita menjadi tahu apa kekurangannya
dan apa yang harus diperbaiki atau ditambahkan. Bahkan mungkin apabila ada yang masih kurang menguasai, kita berikan pelatihan atau pendampingan. Nah, kemudian manfaat daripada penilaian prestasi kerja ini banyak ya. Salah satunya adalah yang pertama, memperbaiki daripada prestasi kerja. Sehingga ketika kita sudah melakukan penilaian terhadap prestasi kerja karyawan, maka kita tahu di bagian-bagian mana yang harus diperbaiki ya. Kemudian adanya penyesuaian kompensasi ya. Nah, di sini ketika penilaian terhadap prestasi kerja dilakukan, maka kita bisa memberikan kompensasi-kompensasi kepada karyawan-karyawan yang sudah memberikan prestasi yang baik ya. Sehingga di sini jelas terlihat bahwa organisasi atau perusahaan memberikan apresiasi terhadap karyawan yang berprestasi. Kemudian juga di sini penilaian daripada prestasi kerja ini tentunya akan mempengaruhi daripada keputusan-keputusan yang akan dikeluarkan oleh manajemen. Misalnya keputusan untuk mengadakan promosi, mutasi, demosi ya, atau perpindahan karyawan dari satu cabang ke cabang yang lain ya. Nah, di sini prestasi kerja adalah sebagai dasar dari manajemen untuk membuat suatu keputusan. Kemudian prestasi kerja ini, penilaian ini dilakukan juga untuk memberikan dasar mana karyawan yang harus kita berikan pelatihan lebih lanjut dan mana karyawan yang memang harus mempunyai treatment khusus atau pelatihan khusus. Misalnya ada karyawan yang memang mempunyai prestasi yang luar biasa. Nah, bagaimana supaya karyawan ini mampu memaksimalkan kemampuannya, mampu mengoptimalkan kompetensinya, maka harus diberikan pelatihan yang berbeda sehingga di sini terlihatlah bahwa karyawan-karyawan ini mempunyai kemampuan yang berbeda dan harus dilakukan peningkatan atau pengoptimalisasian yang berbeda juga. Sehingga apa? Sehingga tujuan perusahaan ini akan tercapai dengan baik. Kemudian setelah itu juga di sini jelas prestasi kerja ini ya, penilaian ini akan mempengaruhi terhadap perencanaan dan pengembangan karir ya. Mana yang harus tadi dipromosikan dan harus di rotasi ya. Kemudian juga untuk menjawab tantangan eksternal ya. Nah, di sini kita sudah melakukan penilaian terhadap prestasi kerja, mana karyawan yang layak untuk kita kembangkan untuk menjawab tantangan-tantangan eksternal. Misalnya contoh seperti saat ini kita sedang dilanda pandemi sehingga ada beberapa hal yang harus diperbaiki, harus digitalisasi, sehingga di sini tantangan eksternal ini menuntut para karyawan kita juga untuk berubah, untuk mampu menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada. Selain itu juga di sini penilaian prestasi kerja memberikan kesempatan yang adil kepada karyawan untuk berkembang, untuk mencapai karirnya, untuk merintis karirnya, sehingga di sini memberikan kesempatan yang sama kepada setiap karyawan untuk memperoleh jenjang karir yang baik. Nah, apa saja unsur-unsur yang dinilai di dalam penilaian prestasi kerja ini? Yang pertama adalah kesetiaan ya. Jadi bagaimana di sini karyawan mempunyai loyalitas terhadap perusahaan atau organisasi. Kemudian yang kedua adalah prestasi ya, baik itu prestasi dalam jangka pendek ataupun dalam jangka panjang ya. Biasanya prestasi ini dilihat dari pencapaian target perusahaan per bulan atau per semester atau per tahun. Kemudian di sini bagaimana karyawan memperlihatkan kedisiplinannya ya dalam memenuhi atau mematuhi segala aturan-aturan, menggunakan hak dan kewajibannya ya. Atau di sini bagaimana karyawan ini mempunyai kejujuran di dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari atau menjaga aset-aset organisasi atau perusahaan. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.